International Football Association Board atau IFAB dan FIFA mengubah sejumlah aturan sepak bola yang akan mulai diterapkan pada putaran final Piala Dunia 2026. Setidaknya ada 8 aturan baru yang akan diterapkan dan kami akan ajak Anda untuk melihat apa saja 8 aturan itu. Langsung yang kita lihat yang pertama soal, menutup mulut. Di mana pemain dilarang menutup mulut dengan tangan, lengan, atau kaos saat terjadi konfrontasi. Jika ada pemain yang melakukan hal tersebut, pemain itu akan mendapatkan sanksi kartu merah langsung. Namun, aturan ini tidak akan berbuah sanksi jika dilakukan untuk berbincang biasa dengan rekan tim atau pemain lawan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan kaos dan menutup dengan lengan gitu mulutnya, itu tidak bisa terbaca oleh kamera. Karena kamera ini semakin canggih, mungkin ada SARA dan lain sebagainya bisa terlihat kalau tidak ditutup dengan tangan ataupun kaos seperti itu. Lalu kita lihat aturan berikutnya. Nah ini, meninggalkan lapangan atau walk out. Jika pemain meninggalkan lapangan atau walk out sebagai bentuk protes atas keputusan wasit, ini akan langsung diganjar dengan kartu merah. Tidak hanya pemain, sanksi kartu merah juga bisa diterima ofisial di pinggir lapangan yang memprovokasi pemain untuk melakukan walk out. Nah, itu aturan yang kedua. Lalu aturan ketiga yang berubah, ini batas waktu lemparan ke dalam dan juga tendangan ke gawang. Dalam aturan baru ini, pemain hanya memiliki waktu selama 5 detik untuk melakukan lemparan ke dalam maupun tendangan gawang. Jika melebihi waktu 5 detik, lemparan ke dalam akan dialihkan ke tim lawan. Sementara jika aturan 5 detik saat tendangan gawang dilanggar, maka wasit akan memberi tendangan sudut bagi lawannya. Lalu aturan yang keempat, ini pergantian pemain. Pembatasan waktu juga diterapkan saat pergantian pemain. Wasit hanya akan memberikan waktu 10 detik saja untuk proses pergantian pemain. Sejak papan pergantian diangkat wasit di pinggir lapangan. Jika pergantian pemain lebih dari 10 detik, pemain yang akan masuk menggantikan temannya baru akan diizinkan masuk ke lapangan 1 menit setelah pertandingan kembali dimulai. Lalu aturan yang kelima, ini perawatan cedera di luar lapangan. Aturan baru juga diterapkan saat ada pemain yang mengalami cedera di dalam lapangan ya. Jika tim medis harus masuk ke dalam lapangan, pemain yang cedera tersebut harus keluar lapangan selama 1 menit, terhitung saat pertandingan kembali dimulai. Namun aturan ini tidak berlaku jika yang mengalami cedera kiper, serta pemain yang mengalami cedera parah seperti gegar otak, dan juga pemain yang ditunjuk sebagai penendang penalti. Tapi ini tidak tahu ya apakah termasuk yang guling-guling juga atau tidak ya, karena itu kan juga memakan waktu ya untuk guling-gulingnya itu. Lalu berikutnya, cedera penjaga gawang. Jika kiper mengalami cedera dan sedang mendapatkan perawatan tim medis, pemain kedua tim dilarang memanfaatkan momen tersebut untuk pergi ke pinggir lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih atau ofisial. Dan ini yang berikutnya, video assistant referee atau VAR. VAR kini tidak hanya meninjau aksi pemain, tapi juga dipergunakan untuk mengevaluasi keputusan wasit yang dianggap keliru. Seperti halnya peninjauan kartu kuning kedua, kesalahan identifikasi pemain, dan penentuan sepak pojok. Dan ini nanti akan kami bahas ya dengan Bung Harpa ya, begitu ya, terkait dengan kartu kuning yang akhirnya nanti bisa jadi kartu merah. Dan yang terkait ini, jeda minum di tengah babak. Nah ini menarik juga ini. Jeda ini diberikan di setiap babak selama 3 menit. Jadi kalau misalnya babak pertama itu di menit ke-22 kalau saya tidak salah, dan di babak kedua itu di menit ke-67. Di mana pemberian jeda di tengah babak ini bersifat fleksibel dan bergantung pada situasi di lapangan. Jadi nanti para pemain ini bisa sambil minum.